Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini. Insya Allah masih dalam beriman Islam. Insya Allah masih dalam naungan Allah. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersama keluarga, sahabat dan insya Allah pengikutnya sampai akhir zaman yang insya Allah kita juga termasuk di dalamnya. Bukan pejuang kali. Boni ini kenal saya udah 2014. Beliau ini salah satu inisiator mualaf center tapi di Jawa Barat. Ustadz Hadi Boni udah tahu saya lama. Saya selalu bilang saya ini hanya pemulung. Emang kelasnya mungkin cuma pemulung. Kita ini baju koko ya, bisa dilihat Mbak sama Masnya nih. Baju koko, rapi, celana kain, masih ada lipetannya, sepatu. Yang di ujung ya kelihatan ya, pakai syal. Anak Ini motor. kaos, celana digulung, banjiran Pak. Sendal, kaki dekil. Dekil. Sayang kameranya nggak di zoom aja, di zoom dekil. Saya orang lapangan mungkin ya, karena dulu waktu masih kafir juga di lapangan. Enaknya di lapangan itu bebas mungkin dulu. Setelah kenal Islam banyak aturan. Tapi dengan aturan itulah kita jadi teratur. Iya kan? Ya makan juga ada aturannya, minum semua. Dalam Islam Masya Allah. Dan kalau dibilang pejuang, jauh dari kata pejuang. Kayak waktu itu salah satu ustadz kita tuh ajakin, Koh ke Palestina. Ana bilang kalau Ana ke Palestina mati duluan. Badan besar, sniper enak, gemeteran juga kena. Empuk ya. Empuk Pak. Pas dikasih molotov atau dikasih bom gas, paling terakhir larinya. Larinya lambat, yang paling gendut pasti paling belakang kan. Saya bilang saya mati konyol di sana. Saya bilang kalau dibilang pejuang, oh mereka Masya Allah itu mujahid. Saya mah cuma pemulung amal. Orang yang ngerjain amal-amal di situ, saya kerjain. Ya contohnya, ada rumah ibadah liar. Ya nggak ada yang mau nutup, ya saya tutup. Bongkar gereja, ya saya bongkar. Pokoknya bagian-bagian yang tidak pada umumnya dikerjakan oleh ulama di Indonesia, ya mari saya kerjakan. Ya, mereka mungkin banyak mempertimbangkan ini dan itu, ya mungkin sebatas itu aja. Saya selalu bilang saya nggak lebih dari itu kok. Beberapa konferensi internasional juga saya selalu bilang, saya ini the pickers, pemulung. Apa yang dikerjakan pemulung? Mereka mengambil sisa yang orang lain sudah tidak gunakan. Contoh, minuman kemasan, airnya diminum, kemasannya dibuang. Saya ambil botolnya. Sama seperti pemulung yang ada di luar sana. Bagi dia botol ini berharga. Bagi yang minum tadi, ya sudah selesai. Nah kurang lebih saya seperti itu juga. Dan pemulung akan selalu tersenyum pada saat senja atau sudah menjelang malam, di mana dia nyetor hasil pulungannya. Nah saya selalu mendidik tim-tim di Mualaf Center juga sama. Jangan pernah tersenyum sebelum senja itu datang. Jangan pernah tersenyum sebelum kamu menghadap Allah. Dan Allah hisap semua yang sudah kamu kumpulkan di dunia ini. Menjadi amalan kamu yang bisa memperberat timbangan kamu di hadapan Allah. Dengan amal kebaikan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya ajarkan. Saya ajarkan dengan praktek dan mereka nyontoh. Saya selalu bilang, ini yang keluar dari mulut saya, semua sudah saya lakukan. Kalian bisa contoh dari apa yang kami lakukan atau kalian contoh dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebih sih seperti itu. Mualaf Center, kalau bukan karena Allah yang jaga, hari ini mungkin udah bubar kemana-mana. Hari ini mungkin sudah tidak jadi lagi Mualaf Center. Kelompok radikal yang harusnya dibilang radikal itu ya kami sih sebenarnya. Nggak ada kelompok-kelompok atau organisasi Islam yang nutup gereja sampai 20 gereja setiap tahun.
Pernah dengar? Enggak kan? Ya kita ini. Ya. Kita konversi gereja ke masjid. Ya kita doang sih emang. Tapi alhamdulillah enggak kayak Felix diboikot. Iya, kita coba untuk gerakan-gerakan baru lah ya. Ini gerakan-gerakan baru untuk bergerak mengajak umat untuk berpikir. Kayak kemarin juga kita bikin dompet madani. Sebenarnya dompet madani itu ide awalnya untuk bantuin mualaf. Mualaf yang diusir dari rumah, mereka kan auto miskin. Auto melarat, semua asetnya ditarik sama orang tuanya. Nah bagaimana bantu dia? Masa tiap bulan kita kasih duit sejuta, itu gak akan bantu dia. Nah kita bikinlah aplikasi suruh dia jualan pulsa. Karena pulsa itu udah kayak warteg, kebutuhan sehari-hari. Nah mereka bisa jualan, mereka dapat untung, mereka bisa lanjutin hidup. Kurang lebih seperti itu sih, ini berkhidmat kepada Allah. Hanya berkhidmat kepada Allah. Dengan cara seperti inilah kita bisa bantu mereka. Iya kan, mu'alaf itu kadang-kadang gak butuh diceramahin. Mereka butuh sesuatu untuk dimasukin ke mulutnya. Bener gak Bon? Megang mu'alaf cukup kan? Beliau kemarin nuntun lagi syahadat. Siapa kemarin? Caesar. Caesar Khan. Orang mana? Korea? Orang Caesar. Caesar. Caesar ya? Caesar. Orang Amerika. USA. Oh USA. Amerika. Videonya ada di Instagram gue itu. Dia nuntun syahadat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau yang bule seperti itu biasanya jarang miskin ya? Jarang. Yang domestik ya, Domestik. yang antum temuin di pinggir jalan, udah diusir, bener-bener dibikin miskin, nyeker, nggak punya sendal, bajunya ya seitu aja, nggak punya duit, KTP pun nggak ada. Nah ini beliau sebenarnya sih kalau cerita tentang mualaf beliau juga udah punya banyak. Wah. Nah pikir makanya saya itu cuma pemulung sebenarnya. Makanya di sini ustadznya jelas ada, public figurnya ada. Saya bilang saya di sini biasa tuh di Hijrah Fest jadi bagian apa kan antum tahu? Security. Nah, saya bagian keamanan, jagain pintu, jagain sendalnya orang, parkiran motor, ngelurusin parkiran motor, mompa air wudhu keluarin. Ya bagian saya, itulah tugasnya pemulung. Bagian yang tidak dikerjakan orang saya kerjain. Bukan mengerjakan amal besar, dakwah di atas panggung podium. Masya Allah, ngeliatin orang tuh luar biasa. Saya ngeliatin mereka itu dengan semangat dakwah, dengan suara yang lantang seperti Boni misalnya kan, Ustadz Handi Boni. Luar biasa. Ya kan, yang jomblo galau tiba-tiba semangat lagi. Ya kan, auto ngelamar, siap pulang saya lamar. Ya kan, itu tugasnya beliau. Saya nggak di situ, mungkin saya lebih ke urusan yang lebih sepele, yang lebih kecil. Yang mungkin juga tidak terlalu dibaca sama orang. Bagian gue emang itu bro. Jadi di sini ya lah sebenarnya kelihatan siapa yang sedang belajar di atas panggung ini, ya toh? Ustadznya jelas, artis hijrahnya, public figurnya jelas. Saya di sini yang lagi belajar sama mereka. Sama-sama belajar. Bahaya nih, udah bahaya. Astagfirullah ya Allah. Itu kita di sini gitu, semuanya naik-naikan gitu. Iya, naikin ini. Enggak, saatnya memulung. Salah satu dari yang kita pulung adalah ilmu pengetahuan. Lihat. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, temen yang baru hijrah, baru ngaji, udah cerita tentang agama banyak sekali. Seolah-olah dia yang paling tahu, betul? Nah, bagaimana caranya kita memulung ilmu dari dia? Diam. Karena bisa jadi yang disampaikan sama dia, kita belum tahu. Tapi kalau sudah sejak awal kita sok tahu atau ngomong duluan, dia nggak jadi ngomong, iya nggak? Itulah fungsinya memulung ilmu. Diam aja udah disampaikan. Ada nanti yang kita belum tahu. Dari kisah hidup dia kah? Dari sesuatu yang dia dengar dari ustadz mana kah? Itu hidup sebagai pemulung Pak. Makanya cukup jadi pemulung saya. Pemulung amal. Jadi Coach Steven nih kalau kita barengan lah ya, barengan nongkrong gitu. Kayak kemarin misalkan ya sering lah ya sama Coach Steven. Kalau aku sama Coach Steven pasti berat badan naik gitu.
Karena beliau tuh suka maksa aku makan. Yang hebatnya, ini kita rebutan brother. Jadi misalkan aku, Bang Rizal Armada, Steven makan. Itu di kasir itu buru-buruan siapa yang bayar duluan. Sampai akhirnya yang ngerinya itu adalah deposit duluan. Jadi kita pokoknya makanan belum dipesan, baru datang ke kafe itu, udah ditaruh dulu uang sama seseorang, mau Ko Stephen atau Bang Rizal, itu udah ditaruh dulu. Pokoknya saya simpan dulu 500.000, kalau kurang saya yang tambahin. Jadi saking pengen rebutannya amal pahala yang menurut orang ini gak kepikiran. Tapi luar biasa. Nah, Ko Steve punya salah satu usaha namanya itu adalah Cogger Coffee. Itu salah satunya adalah dengan misi yang saya sangat unlogic bagi saya. Karena sebagai pengusaha saya pengen untung yang sebesar-besarnya kadang gitu ya. Tapi belajar dari beliau bikin kafe, makan, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya.